Sesar tanpa penyulit ya, 5,5 juta. 5,5 juta cukup? Ya cukup lah, unit cost yang kecil. Unit costnya piro dong? Unit cost total ya, 650.000. Ya benar. Benar. Saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Kebetulan ya ada acara di Jakarta, saya culik. Karena penting ya untuk mendengarkan apa kata narasumber saya. Ini menyangkut, hajat hidup kita, menyangkut kesehatan. Yang sekarang orang tahu mahal banget. Ya, sudah hadir di studio saya, Dr. Suprianto, spesialis bedah, magister kesehatan. Ayo dok. Ya, betul. Tegang banget kayaknya. Beliau di kepala rumah sakit RSUD Tulung Agung ya? Ya betul, betul. Tegang soalnya baru turun pesawat kan tadi langsung dibajak ke sini. Beliau ini sekarang, acaranya penuh, diundang ke sana, diundang ke sini, diundang oleh pejabat, ngoceh di mana-mana ya. Dan rumah sakit Tulung Agung itu saya kaget ya. Orang berapa rumah sakit ada studi banding di rumah sakit sampean dok? Data yang ada itu 400-an ya. 400 sudah? Kalau bupati wali kota ada sekitar 40-an udah. Studi banding ke Tulung Agung? Ya, saya nggak suka kalau studi banding kayak dibanding-banding ke. Ojo banding-banding ke. itu yang saya anggap sebenarnya. Jadi apa yang benar? Apa yang benar? Benchmarking atau sekalian studi tiru gitu aja. Studi sekalian, tiru, studi tiru. Iya. Kalau banding-banding aja ngapain dok ya? Kalau banding-banding aja ngapain diterima itu? Harus ada sesuatu dong sehingga demikian banyak orang gitu ya. Terakhir Pak Menteri ke sana ya? Ya. Ya. Kira-kira berapa? Ya, hampir 2 minggu yang lalu. Ya, jadi saya udah baca juga. Saya kan nggak kenal dokter, tapi begitu saya baca, gila ini orang. Saya bilang ini harus saya undang. Jadi dokter tuh yang berani mengatakan bahwa sebenarnya biaya rumah sakit kita itu terlalu mahal ya dok ya? Overprice nggak? Ya, overprice. Overprice ya, benar. Ya, betul. Ya, overprice. Ya? Jadi mestinya ada komponen-komponen yang mestinya tidak perlu ada di situ. Ada unsur high cost ya kan, dok ya? Ya. Karena saya menemukan konsep baru. Konsep baru. Jadi yang saya sebut dengan new concept hospital management. Aku mau ngecek aja. Kalau melahirkan di Tulung Agung rumah sakit Ishak ya, dokter Ishak ya? Dokter Iskak. Iskak, sorry. Ya. Kalau sesar itu berapa ya, dok? Apanya dulu? Ini ya, tarifnya apa? Tarif. Unit cost-nya? Tarif aja. Ya, kalau tarif kira-kira ya sesar tanpa penyulit ya. Ya. Jadi sesar tanpa penyulit 5,5 juta. 5,5 juta cukup? Ya cukup lah, unit cost yang kecil. Unit cost-nya piro, dok? Sesar itu unit cost total ya? Iya. 650.000. Ya benar. Benar. Loh enggak. Loh, sekarang coba sama hitung. Iya ya. Betadine berapa? 15 cc. Berapa itu? Ya bisa dilihat Ya, dihitung aja. iya. Saya udah hafal. Yang perlu kan cuma betadine, alkohol gitu kan. Iya. Terus kemudian mesh itu untuk ngiris itu 1. Oke. Terus kemudian jarum suntik cuma beberapa. Perban dong. Perban itu berapa sih? Perban itu ada yang cuma 50.000 perak sampai yang mahal satu itu 750. Dokternya di mana? Biaya dokternya berapa? Kan ada dokter bedah, dokter objin toh ya? Ya kan tinggal ya sisanya buat dokter sama karyawan dong. Cukup. Lah kalau unit cost-nya segitu, unit cost dokter bedah itu berapa? Kalau bukan begitu ngitungnya Mas Helmi. Jadi tarif itu sama dengan unit cost plus jasa. Oke. Nah kalau kemudian unit cost-nya kecil. Iya. Unit cost itu apa aja? Unit cost itu artinya ada di situ ada fixed cost. Ada variable cost. Kayak perban tadi ya? Betadine. Ya, itu variable cost. Ada fixed cost itu misalnya sekali kegiatan untuk bayar listrik kayak begini. Itu udah masuk? Udah masuk. Penyusutan peralatan masuk?
Masuk. Karena apa? Karena ini rumah sakit pemerintah. Yang mestinya nggak perlu dibebani lagi ya? Ya nggak perlu dibebani lagi. Biaya ruangan udah masuk? Biaya ruangan itu tadi kan cuma tindakan biaya operasi, kamar operasi udah masuk. Udah masuk? Udah masuk. Ini dalam kasus RSUD ya? Ya. Yang rumah sakit milik pemerintah? Ya, kalau milik swasta ya tinggal mau minta BEP-nya berapa lama kan itu aja. Kan rumah sakit pemerintah itu kan memang pertama yang kewajiban negara ya? Ya betul, terus Iya. kemudian kan tanah, gedung, itu kan pertama dimodali negara. Iya. Pegawainya sebagian masih dibayar Jadi negara. menurut Dokter Pri nggak perlu dibebanin ke pasien ya? Karena itu adalah kewajiban negara ya untuk menyehatkan masyarakat. Sebenarnya bukan tidak dibebani ke pasien, dibebani ke pasien, tetapi tidak dihitung. Karena kan kalau sudah dimodali negara untuk gedung, tanah, bahkan peralatan itu sangat banyak kan rumah sakit yang dimodali negara. Iya. Sehingga yang mestinya yang dilakukan adalah tidak perlu dimasukkan ke dalam unit cost. Paling untuk maintenance dan pengadaan kembali, bukan untuk kemudian BEP-nya kapan, kan tidak perlu. Oke, Mas Pri, kalau kan melibatkan tenaga ya, dokter ada berapa nih? Dokter Objin? Dokter Objin sama dokter anak sama dokter anestesi. Cuma 3 itu yang terlibat di dalamnya. Dokter bedah nggak ya? Kalau sesar itu? Sesar bedahnya kan oleh dokter kandungan itu sendiri. Kecuali ada komplikasi. Ada komplikasi, ada pengecualian. Ya. Nah, baru misalnya. Emang mereka dibayar berapa per melahirkan itu? Ya tergantung kalau misalnya rumah sakitnya itu bisa efisien, efektif. Ya sisanya kan banyak jadinya. Sisanya dikasihkan dokter sama asisten operasi, dokter anestesi, asisten dokter anestesi, sama yang itu instrumen itu. Jadi 6,5 juta itu cukup? Ya cukup lah. Tapi apa gini, tapinya nih? ada juga yang sesar 70 juta. Iya, itu dia tuh. Tapi unit cost di semua rumah sakit mah sama mestinya ya. Sama, apalagi kalau rumah sakit itu sudah bekerja sebagaimana seharusnya. Jadi maksud saya itu sebagaimana seharusnya itu prinsip septik aseptik di kamar operasi dipenuhi. Operasi sesar kayak gitu, operasi bersih itu enggak perlu antibiotika. Nggak perlu. Karena sudah disterilisasi, diiris steril, ngapain dia kasih antibiotika? Jadi semakin bagus kinerja rumah sakit, semakin efisien lah rumah sakit itu. Jadi kalau saya ada punya teman lagi hamil, mau disuruh sesar ke Tulungagung aja ya? Ya, cuma kalau orang luar Tulungagung kalau nggak punya duit tetap bayar. Kalau orang Tulungagung kalau nggak punya duit kan nggak usah bayar. Oh gitu ya? Nggak usah. Ya kadang-kadang, tapi saya pernah mendapat pelajaran public health gitu, ada pertanyaan. Orang itu kalau sakit, dokter yang baik itu gratiskan apa enggak? Saya jawab gratis. Ternyata salah. Gimana salahnya? Karena apa? Tidak mendidik masyarakat untuk menghargai kesehatan. Sehingga saya kalau enggak punya duit itu saya tanya. Saya kalau tarif memang relatif agak mahal. Tapi kemudian orang ketika dia nggak punya duit, ya tak tanya, you punya berapa sih gitu. Misalnya punya 500.000, ya udah nggak apa-apa 500.000. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak usah bayar. Kalau digratisin nggak mendidik ya dok ya? Ya nggak Tidak mendidik. dia menjaga kesehatannya jadinya. Betul itu. Keren dok. Ya. Terus rumah sakitnya, ini apa BLU ya dok? BLU. BLU-nya apa? Pemerintah daerah. Kabupaten Tulungagung. Betul. Kabupaten atau kota nih? Kabupaten. Oke, dok, apalagi sih yang membuat tarif-tarif itu menjadi mahal di rumah sakit? Adakah high cost ekonominya di rumah sakit? Abuse of profession. Abuse of profession. Jadi apa ini? Abuse itu apa ya? Pelanggaran ya? Ya kayak misalnya kan power ada abuse of power. Abuse of gitu. power ya. Lalu Penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan. Ya, oke. Karena gini loh. Itu yang harus dokter bersihkan. Iyalah, seharusnya begitulah, seharusnya begitu. Jadi, tapi celakanya gini loh, orang kita ini kadang-kadang semakin mahal, semakin seneng dan bangga di Kalau murah selfie. itu gitu. orang nggak percaya dok. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang gini loh,
aku habis seksi ini 70 juta, itu bangga, dibikin status iya, itu. status sosial. Ya. Padahal itu padahal dia tuh dikadalin gitu loh. Aku nggak tega nyebut dikadalin. Aduh, sorry bahasanya. Nggak apa-apa. Biar masyarakat tahu. Semoga apa yang Mas Pri sampaikan, Dr. Pri sampaikan ini menjadi pelajaran. Karena kita ini, ya Allah Dok, kan banyak sekali orang yang harus kita bantu ya. Terutama orang-orang. Kalau yang mampu, mau ke Singapura, mau ke Pineng, ya mereka mampu ya. Walaupun kita juga prihatin. Ya, karena di Indonesia. Sebenarnya, sorry, saya potong dulu Mas. Ya. Orang ke Singapura, ke Pineng dan sebagainya itu. Sebenarnya dokter-dokter kita kan pasti mengatakan, kita juga bisa begitu kan gitu kan? Iya. Ya memang bisa. Bisa. Yang dilakukan mereka semua kita itu bisa. Ya. Malah sebagian yang di Singapura saya tahu dokter Indonesia tuh. Iya. Terus di tempat saya ya, kalau jenengan ke sana itu banyak koas-koas dari Malaysia itu. Belajar di koasnya di Tulungagung itu. Hebat Tulungagung tuh. Tetapi kemudian setelah menjadi dokter, kenapa dia berobatnya ke sana bukan ke Tulungagung gitu loh, aneh. Ke Pineng gitu. Artinya siapa yang salah? Di rumah sakit itu sendiri? Environment seorang dokter untuk menjalankan profesinya itulah yang tidak mendukung untuk seorang dokter bisa bekerja profesional. Untuk profesional, karena dia bekerja di lingkungan yang memang tidak mendukung ya Dok ya? Ya saya tidak mengatakan begitu. Itu yang terjadi. Tapi kan, begini, misalnya ruangan ini ya. Bagaimana kita bisa diskusi dengan enak kalau ruangan ini tidak terkelola dengan baik secara profesional. Ini di luar gerimis, di sini bisa kehujanan kita. Ini masalah manajemen rumah sakit ya? Manajemen rumah sakit. Bagaimana seorang leader, ya Pak, orang nomor 1 di rumah sakit itu menerapkan, mengaplikasikan sistem yang efisien, gitu ya Dok? Ya, efektif, efisien, akuntabel. Dan menjamin accessibility. Itu penting. Mutlak, bukan hanya penting nomor saya. Mutlak. Bahwa hak untuk sehat itu hak seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Enggak tergantung punya duit atau enggak. Mesti begitu ya Dok ya? Ya, di Undang-Undang Dasar kita pembukaannya jelas. Dan visi Indonesia Sehat di tahun 2025 kan juga accessibility. Mas Pri, tolong beritahu saya, walaupun saya udah tahu sebenarnya, apa saja yang kadang-kadang membuat rumah sakit itu, biaya rumah sakit itu menjadi mahal. Adakah faktor-faktor eksternal gitu yang membuat Anda bersentuhan dengan mungkin kekuasaan ya, mungkin industri, perobatan gitu yang sebenarnya overpriced tuh, atau menjadi mahal, atau menjadi tidak efisien? Ya semua itu tadi. Nak aja aku yang ngomong lagi. Saya kan itu pinter mancing-mancing orang. Aku di dokter gagal. Sama itu bikin pertanyaan. Iya. Ya aku jawab. Yang jawabannya semua sama. Berarti iya. Dan saya milih yang mana? Iya. Ya udah pilih semua aja. Ya semua memang. Nanti kalau A, B, C, D itu A ini, B ini, D itu semuanya benar gitu. Ini jebak-jebak orang. Kadang-kadang ada berapa maksudnya pejabat oknum gitu ya, yang ngebebani rumah sakit. Betul ya Dok ya? Ya sebenarnya tergantung juga si direktur. Iya ya. Kalau direkturnya nggak seindependen sampean kan nggak bisa Dok. Bukan hanya direktur rumah sakit saya rasa, jadi direktur apa saja. Ini kita contohin aja. Intinya itu harus bisa harus menikmati kemerdekaan Indonesia gitu loh. Kalau nggak merdeka, direktur apa saja ya. Kita ngomong rumah sakit aja. Takut balik ini orang ini. Ini siapa yang mau cari siapa sih? Takut balik. Cuma dokter gagal. Mas, ini takut balik itu Mas Hilmi itu. Adakah memang di tempat tertentu ya? Mungkin nggak. Kalau Tulungagung kan sampean saya tahu banget ya. Pak Bupatinya nggak ngebebani. Ini betul ya? Ya, alhamdulillah. Enggak pejabat tuh enggak minta proyek, betul ya Dok? Enggak. Ya bisa. Itu yang membuat murah kan? Iya. Kenapa? Saya dengar di detailis nggak ada Dok ya? Untuk jual obat nggak ada ya? Oh nggak ada. Nggak ada. Itu yang membuat mahal kan? Iya. Jadi detailer yang segini ininya apa? Yang mini-mini.
Aku nggak ngomong ke sana kok ke sana sih. Jadi di rumah sakit itu suka ada, mohon maaf nih, ada profesi namanya detailis atau detailer. Yang merupakan wakil dari farmasi-farmasi yang menawarkan supaya obatnya dipakai. Dan mereka itu kadang-kadang bekerja, bukan kadang-kadang, bekerja sama dengan dokter kan? Karena setiap kali dokter nulis resep. Ini pertanyaannya itu kemudian bikin saya menjawabnya tidak bisa berkata tidak. Ya, gitu. Yang penting tidak membantah kan? Yang akhirnya membuat dia kan memberikan iming-iming atau imbalan kepada dokter, ya dok. Iyalah, kita tahu, semua praktek tahu. Minimal kan jalan-jalan keluar negeri. Sampai yang ngomong gitu. Ya kan minimal jalan-jalan. Ya sampai yang ngomong saya tidak ngiyakan, tapi saya diam. Yang penting sampai nggak bilang nggak gitu aja. Ya ini fungsi ideal, kita berharap demikian ya. Kita berharap demikian. Sebenarnya high cost yang tidak perlu. Sebenarnya gini mas, semua dokter itu sebenarnya juga tidak mau itu. Mereka tuh mungkin kalau toh ada itu menangis sebenarnya. Biasanya dilakukan itu ketika dia seorang profesi tidak mendapatkan haknya secara proporsional. Ya kalau misalnya kita punya karyawan, disuruh dari Jakarta ke Bandung, mestinya biaya yang timbul itu ditanggung. Sama jasanya dia itu misalnya 1 juta. Tapi dipaksa suruh sampai ke sana cuma dikasih 500.000. Apa enggak dia aneh-aneh? Iya, termasuk mencari-cari itu. Iya, padahal anaknya juga ditinggal perlu makan. Rugi waktu. Sebenarnya itu meninggalkan praktek ya. Iya. Makanya saya mesti mengatakan, pernah dengar nggak Mas Helmi bahwa mengatur dokter 10 itu lebih susah daripada mengatur tukang beca. Mohon maaf nih, 100. Pernah dengar gitu? Sering dengar nggak? Pernah aja. Tapi saya balik sekarang. Mengatur dokter 100 jauh lebih mudah dibanding mengatur, mohon maaf, pekerja kasar tadi atau tukang beca 10. Dan itu yang Mas Pri terapkan di Tulungagung. Ya. Silakan aja ke sana, betapa mereka happy. Mereka kerja dengan Mas di Dr. Iskak happy. Saya lihat happy karena tidak pernah ada pertengkaran dan saya minta resign nggak? Nggak ada, justru yang masuk banyak. Saya pernah menerima eksodus sebuah rumah sakit dari luar pulau, dari saya nggak usah sebutkan itu dari daerah mana, pasti sudah pernah dengar semua. Ada rumah sakit di luar Pulau Jawa, dokternya eksodus, saya nampung 3 dokternya. Kesejahteraan mereka aman? Aman untuk ukuran Tulungagung ya, bukan ukuran Jakarta ya. Iya. Saya rasa aman untuk ukuran Tulungagung, bukan ukuran Jakarta. Kalau sudah begitu, pasti tidak akan aneh-aneh dokter itu. Ya, termasuk Mas Pri kan pegawai negeri ya? Pegawai negeri. Sekarang 4B. 4C. 4C, oh baru naik lagi. Ya 4C, tuh tinggi tuh. Udah mentok tuh kali ya? Mentok karena nggak boleh ngelebihin sekda kan? Betul. Sampai itu eselon 2B. Eselon 2. 2B ya? 2B, ya. 2B. Oke, jadi kan kita ketakar kan dok, kalau cuman dari kepegawaian negerian kan ada paling tunjangan kinerja, gaji pokok berapa sih? Tapi Anda sebagai dokter praktek tetap dapat fee ya? Ya. Jadi basic salary dan insentif itu beda. Oke. Itu namanya insentif. Ya. Di luar tukin nih? Kan ada tunjangan kinerja kan? Ada tunjangan kinerja, ada insentif. Gitu, ya. Hafal nggak tunjangan kinerjanya berapa? Tunjangan kinerjanya dokter apa? Bapak? Saya sebagai dokter bedah apa sebagai pegawai negerinya lah, sebagai kepala rumah sakit lah. Maksudnya basic salary? Basic salary kita tahu lah, paling berapa sih? Ya kan? Berapa sih basic salary? Kalau basic salary saya paling 6 juta kan? 6 juta ya, bupati aja 3 koma ya. Iya. Ada tunjangan. Jadi Bapak kan saya lihat, waduh, ya kan lumayan hidupnya. Dari mana dok? Anda dapat dari praktek? Ada praktek di luar kah atau apa? Saya praktek di rumah, kemudian juga... Katanya punya usaha ya? Ya, saya punya perusahaan properti jauh sebelum saya jadi direktur. Gitu. Jadi saya mulai... Waktu saya masih ngambil spesialis bedah umum, saya sudah merintis properti. Itu yang membuat Dr. Pri independen.
Antara lain. Bisa berkata tidak untuk sesuatu yang akan memberatkan rumah sakit. Antara lain. Tetapi sebenarnya selain itu juga saya kan seorang surgeon. Jadi profesional surgeon. Profesional surgeon. Dapat lagi. Dapat lagi. Gitu. Kalau sebagai direktur kan tergantung omset. Kalau omsetnya naik, insentifnya naik. Kalau omsetnya turun, ya insentifnya turun. Oh, karena ini BLU ya? Karena BLU itu kan sebenarnya sama. Ada bonus lah ya? Jadi BLU itu sebenarnya... BLU itu Badan Layanan Umum ya? Betul, Badan Layanan Umum. Bisa milik pusat, bisa milik daerah. Oke. Jadi ada dua karakter yang menurut saya di Indonesia ini yang dikelola seperti private. Yang pertama, kalau itu public service oriented, artinya penghasilannya tidak untuk penghasilan negara, bukan untuk distorkan ke kas negara itu. Kalau ada sisa lebih operasional istilah saya, bukan penghasilan ya. Kita nggak ngomongnya keuntungan ya? Bukan, jadi harus dikembalikan lagi ke masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Atau CSR? Yang disebut dengan CSR. Terus kemudian kalau yang satu karakter berikut, yang satunya adalah yang revenue center oriented. Itu kalau di nasional namanya kan BUMN, daerah BUMD. Jadi akhir tahun dia dituntut untuk profit dan dividen. Itu profit motif ya? Itu profit motif, itu profit oriented. Tetapi kemudian ya saya rasa saya berani mengatakan baru rumah sakit Dr. Rizka dari ribuan rumah sakit pemerintah di Indonesia yang tidak mengandalkan dana talangan atau dana sumbangan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Enggak. Jadi mandiri. Boleh dibilang begitu. Kalau nggak salah di tahun 2021 itu tingkat kemandirian rumah sakit Dr. Rizka itu 129,9%. Padahal tingkat kemandirian 76% aja itu dilepas sudah boleh. Gitu. Jadi ini alih-alih mau membebankan APBD, malah ada kelebihan ya dok ya? Kelebihan. Kok bisa dok? Jangan itu tadi memang biaya kesehatan itu kan murah gitu loh. Dan yang kedua itu kembali lagi ke situ. Kembali ke situ karena tidak perlu ada biaya-biaya yang tidak perlu kan dok? Tidak perlu ada biaya-biaya yang tidak perlu. Ada biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, sekarang kenapa saya bisa meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu? Ya. Itulah pentingnya teknologi informasi. Teknologi di samping integritas ya? Integritas itu kalah dengan teknologi informasi. Oh iya, kalau sumpah itu aja kalah sama teknologi informasi. Kalau sudah semuanya dikontrol semua secara digital, iya. Nggak perlu lagi itu ya? Nggak perlu lagi. Karena untuk berbuat sesuatu yang melenceng pun udah terkontrol dengan sendirinya. Iya, karena tidak bisa di-next kan. Dalam proses itu nggak bisa di-next. Ya. Dan Tulungagung, Dr. Iskak, rumah sakit RSUD ya, Dr. Iskak sudah melakukan hal itu. Misalnya teknologi informasi. Betul. Jadi kalau saya guyon sampai gini, orang bersumpah di zaman sekarang itu ya, itu enggak dosa sama gitu. Sampai kadang-kadang kalau saya ceramah itu, kenapa nggak dosa itu? Karena sebelumnya sudah izin sama Allah gitu. Ya Allah, saya memang bersumpah palsu ya. Nah, tetapi dengan teknologi informasi orang pasti taat. Karena kalau tidak nggak bisa di next. Ya, berhenti deh. Coba sampean download aplikasi. Kalau sampean tidak taat, mana bisa di next? Ya. Jadi itulah pentingnya setiap proses bisnis, baik itu rumah sakit atau apapun, itu dikendalikan dengan teknologi informasi. Dan RSUD Iskak udah menerapkan itu? Ya. Dan ini yang sekarang dipelajarin orang ya? Antara lain begitu. Antara itu. Apa aja dok? Apa jenis teknologi informasi yang diterapkan? Contohnya belanja obat. Belanja obat? Yang belanja obat di rumah sakit Dr. Rizka itu sudah bukan manusia loh. Siapa? Setan itu. Bukan setan. Makhluk sistem. Jadi, kalau di zaman dulu belanja itu kan kepala instalasi apotek itu, seorang apoteker biasanya merencanakan kebutuhan ini. Akhirnya dia pesan.
kan dia merencanakan ketemu orang, ketemu rekanan, itu kan bahaya. Di tempat saya enggak. Jadi alur bisnis prosesnya itu saya buat flow chartingnya jelas ya. Nah, itulah flow chart. Jadi flow chart bisnis proses yang menghindarkan terjadinya penyimpangan. Kalau nyimpang error dia ya. Ya nggak mungkin, nggak bisa next. Jadi misalnya gini. Contohnya apa, Dok? Misalnya kebutuhan terhadap obat turun panas paracetamol itu sehari 2 box. Terus pesan itu biasanya rata-rata 5 hari. Jadi 10 box. Berarti kan buffer stoknya 10 box. Begitu tinggal 10 box paracetamol itu ada early warning system. Untuk reorder. Untuk reorder. Early warning systemnya saya taruh di mana gitu? Saya taruh di kantor. Yang banyak orang. Kenapa? Lihat. Enggak. Kalau ada sirine teung gitu, akhirnya saling mengingatkan. Kalau yang tukang respon tadi, kalau dia meninggalkan tugas kan digampar sama teman-temannya, gerebeki kancan. Nah, dengan begitu dia tinggal relay warning system berbentuk sirene itu tidak berhenti kalau tidak direspon sesuai apa yang terjadi. Yaitu habisnya paracetamol. Dia diresponnya dengan apa? Dengan klik e-katalog gitu. Klik e-katalog. Klik e-katalog. Oh, terhubung langsung. Ya, dengan begitu kemudian sana tahu. Nah, 5 hari berikutnya kemudian obat datang. Obat datang kemudian disitulah manusia terlibat. Artinya ngecek manifestnya cocok enggak sama jumlah obat. Obatnya dimasukkan ke gudang, manifestnya yang kalau nggak salah biru ya, apa hijau ya yang dikasihkan ke keuangan untuk dibayar. Proses pembayaran. Sehingga manusia tidak terlibat di situ. Kalau ada diskon obat kemudian bagaimana? Ya automatically on faktur. Makanya kenapa saya bilang biaya kesehatan itu murah. Karena sudah saya tidak pakai obat yang aneh-aneh sehingga sangat murah. Karena harus masuk e-katalog. E-katalog dan generik. Tidak ada paten di tempat saya itu, tidak ada. Karena lu sama aja sebenarnya. Sama. Tapi orang itu kan sudah terlanjur nggak tahu kenapa pembodohan apa gimana ya. Kalau sakit coba kadang-kadang, dok saya kasih obat yang mahal biar sembuh. Sekalian ya. Obat itu nggak ada sembuh dan tidak, itu nggak ada hubungannya dengan mahal dan tidak. Cocok apa enggak, sesuai apa enggak gitu. Obat mahal kalau nggak sesuai, ya nggak sembuh juga. Saya dengar dulu ada pasien itu Indonesia itu, bius lokal aja nggak mau ya, Dok ya? Karena maunya yang impor gitu. Bius lokal, mau. Dok, katanya ada sistem apa? Panic button atau? Yang ada ciptakan? Ya, emergency button. Emergency button, ini apa nih? Emergency button itu gini. Jadi, ini menarik banget ya. Jadi gini, saya kan sudah declare ke masyarakat Tulungagung bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat Tulungagung yang tidak bisa menikmati atau mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan ketika dia sakit. Ketika dia membutuhkan. Dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja kan, Dok? Iya. Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Ya. Dan semua orang itu nanti kan pasti sakit. Ya. Dan pasti meninggal. Ya. Nah, untuk itu saya permudah itu dengan sebuah sistem. Itu juga deh, kalau bisa mungkin nanti di close up ya. Jadi seperti ini sistemnya. Ini ciptaan Mas Pri sendiri? Original. Saya membuat sejak tahun 2016. Apa nama sistemnya? Emergency button. Emergency button. Ya. Belum dinamain, Dok ya? Ini nama generik kalau emergency button ini. Ya. Nanti kita yang namain. Ya. Dinamain nanti. Nunggu Mas Helmi aja kasih nama. Ini menarik loh. Ini andai saja diterapkan di seluruh Indonesia, wow, kita bisa membantu banyak orang. Dunia aja diakui, makanya nama. Karena saya dengar ya, Dok, banyak orang meninggal tuh. Ya. Kan penyebab meninggal pertama tuh apa? Kardiovaskuler, nomor 2 stroke, nomor 3 kecelakaan. Ya. Itu rata-rata meninggal karena lambat pertolongan kan, Dok? Betul. Makanya emergency button itu diperlukan. Ya.
Begitu dia sakit langsung bisa terkonek. Ya, dan di Tulungagung Ya. respon time terhadap serangan jantung tercepat di Indonesia. Berapa menit? Kalau nggak salah sekitar 1 jam. 1 jam. Termasuk bisa mengirim Itu ambulan. average ya? Average ya? Ya dok ya, Average ya. termasuk mengirim ambulan. Kalau ada serangan, Mengirim ambulan? ambulan itu dari mana? Dokter menggabungkan seluruh yang punya ambulans ya? Iya, kan sistem ini mempunyai provider-provider. Provider kami itu puskesmas itu. Sehingga ada kolaborasi. Terus beberapa rumah sakit swasta itu juga Coba dok, ditunjukin. Ini dahsyat nih. Jadi nah ini seperti ini. Tolong bisa di close up. Bentuknya seperti ini. Itu yang merah itu tombolnya? Ya, yang merah itu tombolnya. Oke. Nah, dokter bisa coba dong. Kan dokter sekarang ada di Jakarta nih ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ini macam-macam ya, ini fungsinya ya. Ya. Kalau kepingin orang di RT mana ada COVID itu yang dipencet ini, smart COVID. Oke. Nah, kalau kemudian misalnya Kesini, ada orang yang... Kesini dong. Mau kesini ya? Oke, nggak apa-apa. Gitu. Kalau kemudian misalnya kalau Serangan. ada orang serangan kena COVID, yang mau dilihat di sini, RT mana ada orang COVID itu. Oke. Terus kalau kemudian komunikasi pakai WA ini, kalau pakai telepon yang tengah. Ada WA, oke. Kalau kepingin misalnya komunikasi, kita punya orang tua, Ya. kemudian kita tinggal pergi. Oke. Orang tua itu kadang-kadang perlu dimandiin, perlu apa dan sebagainya. Tinggal pencet ini namanya home care. Oke. Kalau kemudian orang barusan ngamar sakit kritis, itu kan kita pantau terus. Namanya post hospital care. Post hospital care. Post hospital care itu original bikinan Tulungagung. Hebat Tulungagung itu. Saya pikir cuma bikin barber aja. terus. Kalau kemudian ada orang tua yang ngenelpon nggak bisa, ini nggak bisa, kadang-kadang kita modelin aja. Kayak kakek nanti kalau misalnya ada apa-apa, tolong ini dipencet aja 3 detik gitu kan. Itu emergency button. Nah, gitu dipencet gitu. Dia katakanlah mungkin orang tua ada kena serangan gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi tinggal ini dipencet gini. Oke. Ya. Ini udah. Nanti sedang mengirim sinyal. Udah dibiarin aja nanti dipanggil. Oke. Udah tinggal jagoan aja nanti kan bunyi nanti. Kita tunggu. Penasaran saya. Tapi ini tadi saya silent ya. Speakerphone kali. Oke, kita coba. Ya. Jadi nanti sana tahu. Kalau ada yang lagi membutuhkan bantuan. Kalau ada lagi membutuhkan bantuan. Jadi sambil menunggu. Kita tunggu aja. Ya. Mohon tunggu. Masuk. Oke. Jawab. Itu ada tombol jawab. Tunjukin, dok. Biar tahu, dok. Halo. Speakerphone. Halo. Bisa dibantu, dokter? Halo. Halo, selamat siang, dokter. Bisa dibantu? Oh iya, ini saya lagi, kan besok saya bicara di Rakerkesnas tuh. Iya, dokter. Terus saya mampir di teman itu di daerah Kemang, di daerah Kemang mana? Raya, dokter. Jalan Kemang Raya terusan, ini di RT... Tahu dia? RT 11. Ya, kamu udah tahu ya? Oh iya. Iya. Ya. Di wilayah Jakarta Selatan. Ya, jadi dia tuh diare tadi mampir makan ini loh. Fasilitas pelayanan terdekat di mana ya? Untuk fasilitas ada yang rumah sakit besar, ada rumah sakit Jakarta Medical Center, kemudian ada juga. Jauh nggak dari sini tuh? Lumayan, butuh waktu karena memang untuk kondisi lalu lintasnya. Oh, traffic jam ya? Iya. Oh ya. Ya, enggak gini aja, apotek aja kalau gitu saya tak lari beli obat di apotek. Apotek terdekat di mana nih? Untuk apotek terdekat, kalau di Tulungagung sih enak. Iya. Bisa langsung dijemput. Atau ada provider kami yang nanti membantu gitu. Ini lagi di Jakarta. Ada Alfamidi, dokter. Ada Alfamart juga. Jual obat bebas ya? Iya, ada juga. Ya. Itu Alfamart sama Alfamidi ya? Iya, Alfamart, iya betul. Oke, saya tak ke situ. Terus, siap. nanti kalau ada apa-apa lagi nanti saya tak kontak ya? Ya, siap dokter. Ya. Oke. Thank you ya. Ya, makasih. dokter. Selamat sore. Ya.
Gila. Ini karya orang Tulungagung loh. Tak pikir cuma marmer ya. Jadi kalau bisa dipakai seluruh Indonesia, dahsyat ya dok? Ya bisa aja loh, buktinya loh saya tidak bisa di sini. Saya terkoneksi ya. Ya bisa aja. Bisa aja. Jadi ini kalau bisa dipakai untuk semua orang gitu ya, kan tinggal download aplikasi ya? Iya. Cuma kalau orang Tulungagung, kami bisa eksekusi. Karena terkonek semua udah. Bukan hanya begitu, karena dekat dengan provider kami yang pertama. Yang kedua, masalah pembiayaan kami kan kalau nggak punya uang nggak usah bayar. Tapi kalau orang Jakarta paling kan bisanya ngasih tahu. Tapi seandainya semua daerah itu sebenarnya ini ya, ini sudah pernah menjadi program nasional. Waktu Bu Menteri waktu Prof Nila Muluk? Ya, itu tahun 2016 ya? 2016 betul. Kok aku tahu ya? 2016. Aku aja tuh. 2016 Januari itu sudah di launching program ini menjadi program nasional. Saya yang buat itu. Tapi tidak jalan. Nggak jalan sesuai harapan itu. Di Jakarta ada namanya National Command Center. National Command Center. National Command Center NCC. Ini milik apa? Kementerian Kesehatan. Ya, National Command Center itu milik Kementerian Kesehatan. Terus kemudian di daerah-daerah namanya Public Safety Center. PSC. Public Safety Center. Tinggal di-connect aja, no? Sudah, iya tinggal di-connect aja. Sudah di-connect sebenarnya. Pakai aplikasi dokter? Atau mereka punya sendiri? Awalnya mau pakai ini, tapi nggak tahu kemudian kalau nggak pakai ini. Oke. Ya saya nggak tahu kenapa gitu aja. Kadang nanti itu urusan itu kita ngomong di belakang. Jadi saya pikir ini dahsyat ya. Pertama, menolong banyak orang lah. Saya ngeliat itu ya. Saya tidak melihat unsur komersialnya ya. Menolong banyak orang, terkoneksi dimanapun kita bisa kayak gitu. Dan ini lagi-lagi karya Pak Dokter ya, dengan teman-teman di Tulungagung. Iya. Jadi kalau misalnya pesen, ini yang paling sulit apa? Ini pesen layanan kesehatan loh. Kalau sama lapar aja kan gampang. Ini pesen layanan kesehatan itu. Ada berapa operator dok? Yang melayani ini. Tadi dokter panik button langsung dinyambung ya? Di sana kan 24 jam. 24 jam sekali shift 7 orang. Kalau nanti banyak tinggal nambah aja ya? Ya, kan operator ada sekali jagan, ada dispatch, ada call taker, ada dispatcher, ada dokter spesialis atau dokter. Ini bagian dari RSUD Dr. Rizka? Iya, kenapa ada di RSUD? Karena pertama, ini kan mengurusi hal-hal yang sifatnya emergensi. Kalau hal-hal yang sifatnya emergensi, itu kalau ditaruh di instansi yang pengelolaannya bukan BLU, kalau duitnya habis berhenti program. Kalau ini tidak berhenti, karena penganggarannya berbasis namanya RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran. Kalau misalnya ditaruh di instansi yang selain rumah sakit yang dikelola BLU, duitnya habis nunggu PAK, DPR sidang ya selesai. Nggak bisa begitu. Terus yang berikutnya kemudian kenapa di rumah sakit? Karena seluruh yang mengganggu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan manusia itu muaranya di rumah sakit. Sehingga bukan sekedar panggilan ini aja, bukan. Karena ini harus dipastikan rumah sakitnya bisa mengeksekusi gitu. Dok, saya baca tentang dokter itu istilah hospital without wall. Apa itu dok? Jadi rumah sakit tanpa dinding. Ya, jadi pernah ada orang Jerman itu tanya waktu kita pameran, apa tanpa dinding, dia bingung. Artinya gini, ruang dan waktu sekarang ini kan bukan penghalang bagi kita untuk berkomunikasi. Sehingga bukan penghalang bagi kita pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan gitu. Praktek klinisnya itu tidak terbatas ruang dan waktu, berbasis telemedicine. Telemedicine, oke. Telemedicine. Biarpun tidak semua bisa digantikan manusia. Itu berbasis itu. Ada AI-nya juga? Ada artificial intelligence-nya, intelijensinya itu
Itu cuma beberapa hal memang, karena ada yang tidak akan bisa digantikan oleh tetap manusia, Pak. manusia. Oke. Tapi kan udah bisa diminimize, Dok. Sudah bisa diminimize. Oke, terus. Nah, itulah kemudian kenapa pada waktu COVID kemarin itu nggak ada gejolak, karena kami sudah biasa melayani pasien di rumah-rumah. Kalau pemeriksaan laboratorium, kita kan punya laboratorium information system. Jadi dokternya tinggal klik NIK pasiennya, kemudian nanti udah kelihatan apa laboratoriumnya hasilnya. Dulu saya dengar Tulungagung nggak ada COVID ya, Dok? Bisa Ya dikatakan gitu? minim lah. Minim. Angka fatality rate-nya cuma 2,5% itu. 2,5%, minim sekali. Ya minim sekali. Dan juga nggak ada dokter kami yang kena korban, nggak ada. Apa yang Anda lakukan? Mengurangin pertemuan? Physical contact. Dengan adanya praktek telemedicine kan sudah automatically itu mengurangi kontak antara pasien dengan dokter. Gitu. Jadi ini jujur ya, praktek ini telemedicine ini saya lakukan sebelum ada peraturan Menteri Kesehatan mengenai telemedicine. Tapi masa saya menolong orang saya salah gitu aja. Jadi saya 2016 sebenarnya PSC ini sudah beranak 250 kabupaten kota yang mempunyai PSC ini. PSC. Adakah terkoneksi dengan baik? Belum. Itu kan mestinya PR berikutnya, Dok. Ya, PR berikutnya. Kalau seluruh PSC ini per kabupaten, Dok. Per kabupaten kota. Per kabupaten. Yang membuat nama juga saya itu. Yang buat nama PSC itu? Iya, Public Safety Center. Pusat Keselamatan, Keamanan, aku pikir dan Kenyamanan Masyarakat. Itu PRI gitu bukan dia. Di Pleset K juga bisa. Di Pleset K juga bisa. Oh ya, IG beliau apa? Dokter Mas Pri ya? Ya, Mas dokter ke teman-teman itu kalau manggil saya itu gitu. Ya, jadi Anda ikutin ya apa IG-nya beliau. Ya, Mas jadi dokter banyak gitu informasi. Aja. Karena kesehatan itu penting ya. Ya. Sehat itu kan mahal ya, Dok ya. Jangan sampai sakit. Ya, sehat itu mahal karena apa? Bukan biaya kesehatan yang mahal. Kalau tidak sehat, mestinya misalnya bisa wawancara gini, bisa melakukan aktivitas yang bisa misalnya jual beli mobil. Mestinya itu bisa untung 100 juta, gara-gara diare, dia gagal ketemu klien, jadi nggak dapat lagi, agak mahal biaya kesehatan. Opportunity loss. Karena kan ada 3 hal yang harus dilakukan supaya growth dari masyarakat itu jelas itu, yang hal pokok itu. Yang pertama adalah masyarakat itu dibebaskan dari beban ketika mengalami sakit atau terganggu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Baik dari faktor eksternal, yaitu traffic accident, kemudian disaster, maupun faktor internal, hernia, diare, usus buntu, sebagainya. Itu masyarakat dibebaskan dari beban ketika tidak mempunyai biaya. Yang berikutnya kemudian dibebaskan dari beban ketika mereka itu untuk pintar. Dan yang ketiga itu kaum du'afa sebenarnya itu. Kalau itu selesai, udah selesai. Yang paling sulit di antara 3 itu, itulah fondasi sebuah daerah untuk maju. Dan itulah tugas pemimpin daerah masing-masing ya? Ya. Menjamin rakyatnya. Ya, itulah kenapa banyak bupati wali kota itu yang datang ke Tulungagung ke tempat untuk belajar. Untuk belajar mengenai. Belajar doang tapi diterapkan nggak, Dok? Ada yang diterapkan, ada yang tidak konsisten, biasalah. Ada yang diterapkan. Jadi mestinya kalau ke para pemimpin daerah udahlah jangan ganggu rumah sakit, menyuruh orang untuk minta proyek, karena itu akan membebanin biaya menjadi tinggi, betul ya, Dok? Ini kan calon bupati gagal, Dok, saya tahu banget tuh. Dokter gagal, calon bupati gagal. tapi hikmahnya kan luar biasa. Hari ini kita bisa. Dok, balik ke hospital. Tadi ada yang belum selesai tadi. Apa? 3 hal mendasar itu. Yang paling sulit adalah. Yang mana? Du'afa? Bukan. Mengenai membebaskan ketika terganggu kesehatannya tadi itu. Karena apa? Rumah sakitnya harus paripurna.
paripurna bukan hanya dari accessibility-nya, tetapi juga paripurna dalam hal mampu melayani dengan baik. Orang dan peralatan. Orang dan peralatan. Betul. Jadi nggak perlu dirujuk, nggak perlu di ini. Itu. Ini kan nggak bisa sebentar. Harus nyekolahkan dokter, habis itu harus itu perlu waktu sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Harus membelikan alat-alat yang segitu mahal. Kalau masalah beban membebaskan masyarakat untuk pintar misalnya, kan tinggal goodwill dari kepala daerah untuk membuat regulasi. Kemudian kaum du'afa disantuni misalnya. Kan juga tinggal bagaimana goodwill untuk membuat regulasi. Ini kan mingguan udah selesai. Nah, kalau sudah selesai di kepala daerah ya? Iya. Ya, oke. Kalau sudah selesai itu semua, kan orang pasti berdaya dengan sendirinya. Iya. Kalau udah berdaya dengan sendirinya, udah tinggal dakwah. Kalau nyalon lagi pasti dipilih tuh. Ya, pastilah. Itulah kenapa di Tulungagung itu saya nggak usah ngomong ya. Teman saya sedang kena musibah gitu. Orang yang nggak ada. Tetap beliau kepilih jadi bupati. Karena menerapkan ini. Iya, menerapkan ini karena rakyatnya sudah merasakan betul kehadiran pemerintah Kabupaten Tulungagung di bawah kepemimpinan. Oh, ini itu ceritanya ya. Beliau. Yang lagi di dalam tetapi dilantik ya. Iya. Iya. Karena itu Tulungagung, Dok ya. Tulungagung itu sahabat baik saya gitu. Ya. Yang jadi ada yang kena kasus hukum tuh ya. Masuk ke dalam gitu. KPK ya, Dok ya. Tapi tetap dilantik ya. Dulu menjadi viral ya. Iya, karena rakyat merasakan ya. Ya. Tapi orang kan komentarnya kan macam-macam. Ya. Katanya orang Tulungagung goblok lah. Masa orang di dalam dipilih katanya gitu kan. Aneh benar. Habis itu mahasiswa sosial politik dari UI, dari mana-mana itu datang ke Tulungagung untuk penelitian. Tapi semua tidak pernah menemukan jawabannya. Jawabannya ya saya jawab pada sore hari ini. Jadi rakyat itu sudah merasakan betul bahwa negara atau pemerintah itu hadir. Gitu. Terutama di aspek kesehatan ya. Kesehatan, pendidikan, karena yang paling berat itu. Ya, kesehatan paling berat. Kesehatan itu. Kadang-kadang kan berpikirnya tahu-tahu kur digalakkan, UMKM digalakkan, kur diluncurkan. Begitu kena sakit, masih bayar, sudah nggak bisa kerja, harus bayar, modalnya habis, bangkrut, nggak bisa kurnya kredit macet. Jadi itu menyelesaikan itu harus dari fondasi. Saya rasa apapun bentuknya, kita tuh membangun itu dari fondasi. Itulah fondasi sebuah daerah. Mas Ri, kita lanjut ke Hospital Without Wall. Kalau nggak salah, motonya itu low cost, ya gitu ya? Ya bukan moto, Mas. Itu unsurnya justru. Jadi low cost, high quality, sama mohon maaf. CSR jadi, ya? Betul ya? Ya, jadi gini, tidak akan terrealisasi itu yang disebut dengan Hospital Without Walls tanpa perubahan mindset dan manajemen rumah sakit. Jadi rumah sakitnya harus berkarakter low cost. Low cost itu artinya bukan murahan ya, tapi affordable. Affordable cost. Ya. Dan jangan lupa, saya potong, membebaskan dari biaya-biaya yang tidak perlu. Ya. Yang kita sebut dengan high cost itu ya. Ya. Kemudian high quality. Boleh terjangkau, tapi kan harus berkualitas tinggi. Itu. Dan itu kan gampang diukur kalau itu. Gampang sekali kita panggil konsultan untuk mengukur itu kan gampang. Yang berikutnya social responsibility. Karena apa? Kalau nggak 3 hal itu, bayangkan kalau Hospital Without Wall itu artinya siapapun yang sedang ada di Tulungagung, kalau mengalami masalah kesehatan, pencet saja atau telepon, itu ada nomor teleponnya 320119. Ada WA juga ya? Ada WA juga di situ. Nah, itu kan tanpa disuruh DP dan sebagainya sudah ditangani lebih dulu. Kalau punya uang suruh bayar, nggak punya uang ya nggak usah gitu. Nah itu kalau nggak berkarakter low cost, high quality dan social responsibility nggak mungkin. Inilah karakter yang original temuan saya di Tulungagung. Keren, itu. Dok. Karena saya masih dengar tuh kemarin ya, ini oknum rumah sakit dan oknum lain. Ada. Mohon maaf ya. Iya. Nggak disuruh minum tadi. Iya, aku lupa ya, tamu hebat lupa tak kasih minum.
Saking akrabnya gitu, minum-minum sendiri aja. Masih ada ya pasien yang tidak bisa dilayanin karena ada dok nih kasus kemarin. Jadi ada rumah sakit menolak menerima pasien karena nggak bawa cash. Jadi dia punya sistem pembayaran kartunya itu yang beda gitu. DP apa jadinya? Ya, DP-nya. Dia nggak bisa bayar DP, kartu yang dia pakai itu kebetulan kalau nggak salah tidak terkoneksi. Dan dia harus bayar cash. Waduh, Rek. Itu sedih kita dengarnya. Ya, ini oknum lah ya. Semoga... Tapi bukan oknum kalau ini. Bukan oknum kalau saya. Ya, ini rumah sakitnya. Bukan salah rumah sakitnya juga. Yang sistemnya. Bukan salah rumah sakitnya, bukan salah dokternya. Jadi? Salah environment-nya. Salah kita semua. Rumah sakitnya ini aslinya dia nangis juga itu mau berpraktek begitu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak eksis. Ya di mana unsur sosialnya gitu ya? Di mana unsur sosialnya? Jadi ini bukan nggak bisa bayar loh dok. Dia kebetulan nggak punya cash saja. Ya karena nggak percaya. Ntar habis itu dia nggak punya duit beneran nanti. Udah terlanjur dilayani kan itu. Karena ya mohon maaf ya, biasalah kita baru merdeka kan 77 tahun, belum sempurna itu kan ya. Dok. Oh kesuwen ya? Enak aja, 77 tahun kok baru ya apa sih? Saya kira kita maklumi kalau masih belum sempurna gitu loh, maksudnya gitu. Banyak negara lebih muda dari kita maju kok dok. terus. Kalau belum sempurna maksudku itu tak maklum. Ternyata enggak ya, udah kesuwen ya. Kesuwen ya. Udah lama, udah tua kita nih dok. Iya. Ya, mestinya tidak boleh ada hal seperti itu ya. Dan semoga perbincangan ini menginspirasi banyak orang. Jadi ini bukan ansih tugasnya atau PR-nya rumah sakit saja ya. Seluruh stakeholder ya. Seluruh stakeholder. Terutama stakeholder itu. Iya, stakeholder, bupati, DPR, apalah, pejabat-pejabat, ya kemudian pengusahanya juga, masyarakatnya juga dong ya. Selain profesi. Janganlah cari makan dari orang sakit. Betul. Karena kalau cari makan dari orang sakit, itu ibaratnya bunuh diri. Ya. Toh kita nanti pasti sakit. Waktu kita sakit, dimanfaatkan oleh orang lain, dikapitalisasi, apa nggak sakit hati kita. Nah kalau kemudian dokter, itu apa nggak cari makan dari orang sakit? Iya, tapi kan dalam hal ini bukan mengkapitalisasi orang sakit gitu. Tetap membantu. Ya, kalau toh kemudian dapatkan imbalan karena memang itu pekerjaannya. Itu. Nah, makanya saya bagi dua orang sakit itu. Yang pertama itu karena kebutuhan. Need. Ya. Kalau need, misalnya orang sakit usus buntu. Orang sakit jantung, itu kan need. Harus di treatment. Harus di treatment. Tolong itu betul-betul diperhatikan. Ya. Dan kenapa sih kita kadang-kadang masih nggak terjangkau? Karena, mohon maaf nih ya, nggak apa-apa ya ngomong. Karena di Indonesia itu tidak ada tarif batas atas seorang dokter, itu nggak ada. Yang menurut Mas Pri itu harus ada? Harus ada dong. Untuk need? Untuk need. Untuk kebutuhan? Untuk kebutuhan. Ya. Tapi kalau keinginan, silahkan tanpa batas. Kepengen cantik. Kepengen langsing. Nah, ya silahkan. Kepengen ganteng. Itu. Ya silahkan. Makanya paling enaknya jadi dokter bedah plastik. Iya. Paling sugih dok. Karena apa? Paling sugih. Karena yang datang ke sana itu rata-rata orang yang kalau itu silakan. Kepingin. Kalau itu silakan. Ya. Tapi untuk kebutuhan dasar manusia, yang need, tolong diatur gitu. Sehingga nggak terjadi kanibalisme itu. Tapi saya juga setuju tadi dokter bilang sebenarnya kan dokter ada oknum juga yang agak-agak kadang-kadang agak-agak sedikit sebenarnya nggak perlu melakukan itu dok ya. Masalah pentarifan, satu tindakan dihitung dua, merekomendasikan untuk pakai obat tertentu karena ada deal ya, itu barangkali juga dengan IT ya dok ya. Oh, dengan IT itu selesai. Nggak bisa dong begitu ya kan? Lu bisa. Ya nggak bisa lagi melakukan. Oh nggak bisa lagi melakukan itu. Iya dong. Jadi IT itu memaksa orang untuk taat
terhadap standard operating procedure. Kalau nggak dia error. Dia error. Setuju saya. Contohnya yang gini misalnya, ada orang, kebetulan saya dokter bedah ya, saya kasih contoh bedah aja. Ada tarif laparotomi, membuka perut. Membuka perut, black. Kemudian kemudian dibersihkan. Itu. Ada tarif apendektomi, membuang usus buntunya yang pecah atau sakit. Itu. Kemudian ada tarif laparotomi karena apendiknya pecah itu. Kalau dokternya nakalan, misalnya laparotomi saja 1 juta. Hitung sendiri. Kemudian apendektominya 750 gitu. Kalau dihitung sendiri berarti kan 1.750.000. Oke. Tapi kalau memang sudah seharusnya, kalau sudah dilakukan di black itu dan ternyata ditemukan apendik, ya tidak boleh dibiling 2 kali. Itu 1.500.000. Karena kepingin lebih, dipilihlah 2 kali. Dan itu hanya bisa dibatasi dengan teknologi informasi. Begitu diagnosanya itu peritonitis atau infeksi perut karena usus buntunya yang pecah, di double klik tidak bisa. Nah, hal-hal itu yang antara lain menurut saya itu betapa teknologi informasi itu kalau ke kanan itu luar biasa, kalau ke kiri itu luar biasa rusaknya, kalau ke kanan luar biasa bagusnya gitu. Karena ciri dari aktivitas kita sekarang ini kan high volume, high variety, dan masyarakat menuntut cepat high velocity. Tidak mungkin itu kita selesaikan tanpa mengandalkan kemajuan teknologi informasi nonsen. Untuk orang taat aturan disumpah segala itu masih kalah dengan ini agak-agak yang kemarin Pak Luhut kontroversi sekali dok ya, yang dia bilang nggak perlulah OTT itu. Kenapa? Karena dia bilang pakai IT aja orang nggak bisa tuh nyogok-nyogok ya gitu. Walaupun yang menerjemahkan kan macam-macam. Coba misalnya ya, ada sampean teman baik saya, kemudian datang ke rumah sakit saya, dok, saya titip rekanan obat di tempat sampean dok. Gitu. Saya pasti jawab, lu kaiso mas gitu. Lu kenapa gitu? Nanti kalau manual, karena saya harus memilih rekanan sampean. Lu anak buahku lah curiga gitu. Karena semuanya by system. Iya, sehingga itulah kalau sudah diterapkan IT-nya bagus, kita ini bisa menolak abuse of power atau abuse of pertemanan. Gitu. Sebenarnya nggak enak juga, misalnya sampean, tapi nolakku kan jadi enak. Misalnya sampean rekanan sampean juga enak juga, kata ngomong ojo lah mas, nggak enak, kata ngono. Tapi aku ngomongku, ini aku pakai sistem loh mas. Kalau aku kembali ke manual, pasti dicurigai anak-anak. Nanti anak-anak jadi tahu. Kan enak saya jawabnya. Andai semua bisa begini ya. Saya dengar banyak sekali dokter terima penghargaan kali udah ratusan ya. Ya orang ngasih penghargaan itu. Ya orang lah. Bukan saya membuat itu gendeng itu kalau buat sendiri gitu ya. Enggak. Katanya yang terakhir itu internasional rumah sakit Tulung Agung juga menang ya dok ya? Ya, di Kongres Rumah Sakit Sedunia itu persis sebelum COVID kemarin. Iya. Itu yang tapi sekarang sudah ada lagi, sudah mulai kongres lagi. Itu setelah 4 tahun. 4 tahun berturut-turut itu versi Kementerian PAN Reformasi Birokrasi. Itu role model penyelenggaraan pelayanan publik. Role model pelayanan publik terbaik. Ya, itu kan Rumah Sakit Dr. Rizka. Kemudian versi BPJS Kesehatan. Rumah sakit tipe B terbaik dalam melayani pasien BPJS lah. Itu juga Dr. Rizka. Versinya NGO ya. Kalau Pak Hermawan Kertajaya itu NGO ya. Institusi lah. Ya. NGO ya berarti ya. Non pemerintah lah. Non pemerintah. Konsultan. Versinya beliau juga Public Service of the Year itu Rumah Sakit Dr. Rizka. Yang internasional dan lucunya
saya itu dikatakan marketing of the year. Oh, padahal dokter ya. Jadi sama Pak Hermawan, saya tuh di marketing of the year, rumah sakitnya public service of the year. Nah setelah itu kemudian ada kongres internasional rumah sakit sedunia. Nah kemudian yang dikirimkan rumah sakit Dr. Rizka karena sudah sekian tahun berturut-turut menang itu. terus. Menang terus. Dan alhamdulillah kemudian finalis pada waktu itu tinggal memperebutkan perak sama emas. Alhamdulillah peraknya rumah sakit negara Abu Dhabi, rumah sakit negara loh ya. Iya. Yang menangnya emasnya rumah sakit Kabupaten Tulungagung. Rumah sakit Kabupaten Tulungagung, rumah sakit negara Tulungagung. Ojo kono lah. Ya enggak ngono, ya guyon. Tadi kira mau berdeka lagi. Enggak, guyon. Jadi guyon. Dikata lah ini guyon. Enggak apa-apa. Jadi ya karena apa? Semua itu rumah sakit negara. Ya, hebat. Semua rumah sakit negara gitu. Terus yang rumah sakit daerah hanya rumah sakit Dr. Rizka. Rumah sakit. Tapi yang dinilai terbaik itu value-nya loh. Value-nya. Ternyata value-nya. Karena verifikasi udah lama mereka. Luar biasa ya. Value-nya. Jadi value-nya itu apa itu? Yang CSR, low cost gitu-gitu. Ya. Value itu kan? Goal atau outcome. Sorry, bukan goal. Outcome dari Hospital Without Wall yang diselenggarakan berbasiskan low cost, high quality, dan social responsibility itu adalah menempatkan orang sakit itu mulia. Karena dia sedang sakit. Sudah sakit. Jadi bukan dijadikan korban untuk diperas, dok ya? Bukan. Kan rumah sakit itu atau orang itu mulai celaka hidupnya. Itu kira-kira 1200 setelah beliau Rasulullah wafat. Di akhir pemerintahan, di akhir beliau Rasulullah itu sampai 1200 kemudian, waktu rumah sakit namanya Bimaristan pada waktu itu, kemudian berubah menjadi Al-Mustasyifa. Orang sakit itu dimuliakan. Yang tidak punya uang nggak usah bayar. Bahkan pada waktu itu karena sedang sakit tidak bekerja, yang di rumah dikasih duit juga. Tapi kalau sekarang mungkin karena saking banyak orang mungkin nggak bisa ya. Nah jadi orang sakit itu posisinya di atas, dimuliakan. Dengan kemudian perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi informasi, collectivity dari manusia itu sudah fully driven by fee dan profit motive. Rumah sakit menjadi korporasi, ya karena gelombang liberalisme dan kapitalisme itu. Kemudian orang si sakit itu menjadi objek. Jadi kalau kemudian kedudukan orang sakit itu menjadi di bawah. Dan sejak tahun awal 1900, berarti sudah 123 tahun, 119 tahun ke bawah. Kemudian itu baru ada satu rumah sakit di dunia yang mengembalikan orang sakit itu posisinya dimuliakan, yaitu Rumah Sakit Dr. Rizka. Itu kemudian kenapa kalau penjenengan lihat internasional, di YouTube ada itu, International Hospital Federation Congress and Award tahun 2019. Itu silvernya kan Rumah Sakit Abu Dhabi. Gold winnernya Rumah Sakit Dr. Rizka. Karena sebenarnya dinilai dari value-nya, mengembalikan, memuliakan orang sakit. Bukan orang sakit itu menjadi objek. Itu saya kira-kira. Oke dok, kita ada 1 jam lebih ini. Harus ada jilid 2 nih, menarik banget. Saya belajar banyak dan semoga menjadi inspirasi ya. Semoga ini menjadi juga benchmarking untuk kita bagaimana kita melayani rakyat, ya membantu rakyat, ya. Ya moga-moga lah, moga-moga ini bisa dipakai di seluruh Indonesia ya. Mungkin apalagi Pak Menkes sudah ke Tulungagung ya. Sudah. Ya, Pak Budi G. Sadikin. Ya beliau orang sangat visioner. Iya. Orang yang sangat realistis dan orang yang sangat mengerti bisnis proses itu. Saya rasa beliau sangat terbuka lah untuk hal-hal. Satu yang saya pakai banget dari Mas Pri bahwa jangan nyari rezeki dari orang sakit. Ya. Ya. Kalau toh dapat
Kalau itu dapat karena ya, keniscayaan, itu karena profesi. karena profesi, sepakat kita. Jadi kita minta semua, ya tenaga medis, dokter, perawat, pemilik rumah sakit, dan seluruh stakeholder. Ya. Ya minimal kita benahi rumah sakit lah, jangan bebanin hal-hal yang tidak perlu ke rumah sakit, termasuk juga industri farmasi ya. Jadi menurut saya. Ya, kalau sebenarnya itu selesai, Mas, buktinya rumah sakit Dr. Rizka itu sampai open heart itu bisa tanpa minta negara lagi. Operasi bypass. Bypass. Ya. Saya rasa rumah sakit di kabupaten baru Dr. Rizka lah yang. Jangan-jangan gara-gara dengar ini nanti seluruh orang mau sesar ke Tulungagung. Siap-siap aja sampai 6,5 juta. Terima kasih Dr. Pri, Mas. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Jangan lupa ikutin IG beliau. Apa? Dr. Mas Pri. Mas Dr. Pri gitu. Mas Dr. Pri. Ya. Kumisan gitu, itu beliau ya. Kalau yang nggak kumisan jangan diklik. Ya, terima kasih dan saya dapat banyak, kita dapat banyak. Semoga ini menjadi inspirasi. Semoga ini menjadi teladan ya bagi banyak orang. Ya mari kita berbuat kebaikan. Ingat ya, semboyan saya, if you do good, we'll get good. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan. Ya, jadi. Dan itu janji Allah kan? Janji Allah. Ya. Pasti. Jadi. Saya kan cuma mendeliver aja. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi mari kita, ya kesejahteraan itu diawalin dengan sehat. Ya, jadi perekonomian bisa kacau semua kalau kita tidak sehat. Ya, terima kasih Mas Pri. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.